Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya bersuka cita bisa berada kembali di hadapan saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau kita semua dalam keadaan yang sehat dan bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita untuk rohani kita sehingga hidup kita makin hari makin sehat ya, dan makin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul menjadi tanda dan alamat. Ya, menjadi tanda dan alamat. Sebelum saya lanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya, bukan satu kebetulan. Ya, saudara baru pertama kali mengunjungi, saya percaya Tuhan yang menuntun saudara untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa mencet atau menekan tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa tombol notifikasinya supaya setiap kali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Bagi saudara yang digerakkan Tuhan untuk membagikan video ini, firman Tuhan ini kepada kerabat saudara atau keluarga atau siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara, lakukan. Karena itu juga adalah finger ministry, pelayanan jari saudara sekalian. Ya, dengan hanya membagikan, ya, siapa tahu ya, kerabat Anda atau saudara Anda itu ya, membutuhkan firman Tuhan. Menjadi tanda dan alamat. Yesaya pasal 8 ayat 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini. Yesaya 8 ayat 18. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah, perhatikan, tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Ya. Kalau saudara perhatikan di situ, kalimat ayat ini luar biasa ya. Dikatakan sesungguhnya aku di sini maksudnya adalah Nabi Yesaya dan anak-anak yang diberikan Tuhan kepadaku. Ada 2 anak yang dimiliki oleh Nabi Yesaya. Ya, dikatakan mereka itu bertiga dikatakan menjadi tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan. Tanda dan alamat dari Tuhan. Tuhan siapa? Dikatakan Tuhan semesta alam. Ya, kalau dalam bahasa Ibraninya Jehovah Sebaot. Nah, Jehovah Sebaot itu di sini terjemahkan sebagai Tuhan semesta alam. Ya, Sebaot kita tahu ya, itu panglima bala tentara. Ya, jadi Jehovah Sebaot, Tuhan panglima bala tentara. Nah, ada satu terjemahan bahasa Inggris mengatakan begini. Terjemahan New English Translation mengatakan begini. Look, I and the sons whom the Lord has given me are reminders and object lessons in Israel, sent from the Lord who commands armies, who lives on Mount Zion. Kalau saya terjemahkan secara bebas, dikatakan begini. Dengarlah, look, I and the sons whom the Lord has given me are reminders. Jadi saya dan anak yang Tuhan berikan kepada saya adalah reminders, ya, sebagai pengingat, and object lesson, sebagai objek pelajaran, ya, sebagai objek pelajaran di Israel yang dikirim Tuhan, ya, Tuhan semesta alam atau Tuhan panglima bala tentara yang hidup atau yang tinggal di Gunung Sion. Nah, di sini dikatakan, ya, kalau bahasa Indonesia tadi, terjemahan baru mengatakan tanda dan alamat. Sedangkan Net mengatakan reminders dan juga sebagai objek pelajaran. Ya, kalau di King James itu menerjemahkan sebagai signs and wonder. Ya, jadi Nabi Yesaya dan anaknya, 2 anaknya itu sebagai sign and wonder, tanda dan ya mujizat. Wonder itu bisa diterjemahkan mujizat. Ya. Nah, saudara-saudara itu jelas. Jadi siapakah yang dimaksud dengan aku dan anak-anakku? Itu Nabi Yesaya dan kedua anaknya, ya, yang dipakai Tuhan. Nah, kalau saudara pelajari keluarga Yesaya ini, 2 anaknya itu memang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka, ya, Nabi Yesaya seorang yang taat, yang takut Tuhan, hidup kudus, ya, yang menanti-nantikan Tuhan, hidup di dalam masa pembuangan, ya, itu dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi sebagai tanda dan alamat dari Tuhan. Nah, orang yang hidupnya benar, hidupnya kudus, hidupnya takut akan Tuhan, itu bisa dipakai Tuhan menjadi tanda, menjadi bukti bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Nah, ada satu terjemahan lain, yaitu terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Yesaya 8 ayat 18 dikatakan begini. Inilah saya dan anak-anak yang diberikan Tuhan kepada saya. Tuhan yang Maha Kuasa, yang memerintah di Bukit Sion, mengutus kami menjadi tanda untuk umat Israel. Mengutus kami, maksudnya Nabi Yesaya dan kedua anaknya, menjadi apa? Tanda untuk umat Israel. Ya, kalau saudara pelajari kitab Yesaya di pasal 6, Yesaya itu diutus. Makanya ada satu kalimat yang terkenal, inilah aku, utuslah aku. Yaitu menjadi sebuah lagu dan juga sebuah kalimat misi. Ya. Ini aku, utuslah aku. Nah, Yesaya dan anak-anaknya itu dipakai Tuhan menjadi utusan. Ya. Karena Tuhan mengutus mereka menjadi tanda untuk umatnya. Nah, yang menarik saudara sekalian, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini. Yesaya 8 ayat 18, firman Allah yang hidup mengatakan begini. Aku dan anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, diberi nama-nama yang mengungkapkan kepada umatnya segala rencana Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Yesaya artinya Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Itu kata Yesaya. Shear Yashub, ini nama anaknya yang pertama, artinya ada sisa yang akan kembali. Ada sisa yang akan kembali, berarti ada anugerah buat
umat Israel. Sedangkan Maher Shalal Hasibas itu anak yang kedua. Di pasal 8 dijelaskan itu lahir bagi Yesaya. Artinya musuh-musuhmu akan segera dihancurkan. Jadi nama mereka Yesaya artinya Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Dan juga nama kedua anaknya itu punya makna, yaitu makna rencana Allah bagi bangsanya. Ya. Nah, rencana Allah yang paling optimum atau yang paling prima setelah manusia jatuh dalam dosa adalah rencana keselamatan. Ya, kalau suruh baca di Kejadian pasal 3 ayat 15 itu sebagai ayat proto evangelium, ya, kabar baik mula-mula, kabar baik yang pertama kali, ya, Kejadian 3 ayat 15. Apa itu? Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia hilang kemuliaan Allah, gambar dan rupanya rusak. Padahal rencana Allah menciptakan manusia itu agar manusia segambar dan serupa dengan Allah, artinya memiliki pikiran, ya. Gambar itu komponen yang ada dalam diri Allah, yaitu pikiran dan perasaan yang dimiliki seperti yang dimiliki oleh Allah. Jadi Tuhan menciptakan manusia agar memiliki pikiran perasaan seperti yang dimiliki Allah, yaitu ya serupa. Ya, tapi manusia jatuh dalam dosa sehingga gambar dan rupanya rusak. Makanya hilang kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara, itu rencana besar Allah yaitu menyelamatkan manusia. Nah, Nabi Yesaya itu dipakai Tuhan untuk apa? Menggemakan rencana keselamatan bagi bangsanya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat Yesaya itu menubuatkan bahwa nanti akan lahir seorang penyelamat. Ya, kalau suruh baca di Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6, ya, itu ayat yang biasanya disampaikan ketika Natal, ya. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan kepada kita. Namanya disebut apa? Ya, penasehat ajaib, ya. Kemudian Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, itu siapa? Immanuel. Ya, itu bahkan ada lagunya Immanuel. Jadi Yesaya itu dipakai sebagai tanda, ya, sebagai alamat bahwa Tuhan yang mereka sembah, yang Yesaya dan anak-anaknya sembah, itu Tuhan yang menyelamatkan. Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Nah, saya loncat saudara sekalian. Allah Bapa itu mengirimkan Tuhan Yesus, ya, putra tunggalnya atau Sang Firman, itu ke dalam dunia. Kalau kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Itulah Kristus, ya, Sang Logos itu, ya, Sang Anak itu, anak tunggal Bapa. Nah, anak tunggal Bapa, Sang Firman itu menjadi manusia, itu dicatat di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, inkarnasi, inkarnatio, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu apa? Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, untuk menyelamatkan manusia, Allah mengutus putra tunggalnya, Sang Firman itu menjadi manusia. Dan kita tahu ketika Yesus ada di bumi ini 2000 tahun lalu di Palestina, ia banyak melakukan mujizat, tanda dan mujizat. Nah, tanda dan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu supaya orang tahu dan percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Nanti sudah bisa baca di Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 29. Jadi jika mereka melihat mujizat, tanda mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, diharapkan mereka percaya. Ya. Memang ada saudara yang mereka melihat mujizat, mereka tetap tidak percaya. Ya. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sakit keras, ya hampir mati. Ya. Ketika dia tahu bahwa Yesus sedang ada di Galilea, nah pegawai istana ini segera datang menjumpai Yesus, lalu meminta supaya Yesus itu datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya yang sakit keras bahkan hampir mati. Ya. Nah, perhatikan ketika pegawai istana ini ketemu Yesus, Yesus berkata apa? Di Yohanes pasal 4 ayat 48 dikatakan begini, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi pegawai istana ini karena melihat tanda dan mujizat, ya makanya datang dan percaya. Kalau nggak melihat, ya nggak percaya. Ya. Dan betul terus sekali ketika pegawai istana ini mengatakan aku percaya, ya kemudian Yesus berkata pulanglah, anakmu sudah sembuh. Ketika pegawai istana ini pulang menuju ke rumahnya, dia dapat kabar dari kerabatnya bahwa anaknya itu sudah hidup. Jadi kemungkinan ketika pegawai istana ini pergi untuk menjumpai Yesus, anaknya itu mati. Kemudian ditanya jam berapa, dikatakan pukul sekian. Ternyata pukul tersebut, waktu tersebut ketika Yesus berkata pulanglah, anakmu sudah sembuh. Ya, artinya saudara sekalian, mujizat yang Yesus lakukan itu sebagai tanda bahwa Yesus adalah utusan Allah. Dan mereka, kalau suruh baca di pasal 4 itu, ya tentang pegawai istana yang anaknya sembuh itu, dikatakan pegawai istana itu dan keluarganya menjadi percaya. Jadi saudara sekalian, tanda dan mujizat yang Yesus lakukan itu tujuannya supaya orang-orang bisa mengenal, tahu bahwa Yesus adalah utusan Allah, ya juru selamat, ya Immanuel, ya Sang Mesias yang diurapi. Nah, saudara-saudara sekalian, yang menarik saudara sekalian, meskipun pada waktu itu Yesus melakukan banyak tanda dan mujizat, tapi masih saja ada orang yang tidak percaya. Itu saudara nanti bisa baca, ya saya sudah cek di Yohanes 6 ayat 36, ayat 64, Yohanes 7 ayat 5, ya dan seterusnya, ada ayat-ayatnya di situ. Ada juga yang percaya tapi sembunyi-sembunyi, ya karena takut dikucilkan. Nanti saudara bisa baca di Yohanes pasal 12 ayat 37, ayat 42 dan 43, itu dengan jelas dikatakan
Ya, dikatakan begini, Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, jadi begitu banyak mujizat, ya, mujizat itu betul-betul yang tidak bisa dilakukan manusia, ya, hanya dilakukan oleh Allah. Suatu perbuatan yang adikodrati itu namanya mujizat. Namun mereka tidak percaya kepadanya. Bayangkan, Yesus sudah melakukan mujizat, banyak juga yang nggak percaya mujizat di depan mata mereka, apalagi Yesus tidak melakukan mujizat. Namun mereka tidak percaya kepadanya. Ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Karena takut dikucilkan, ya percaya tidak secara terbuka. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Padahal, saudara lihat ya, perhatikan di situ mereka sudah melihat mujizat tanda yang luar biasa begitu banyak, tapi ada saja yang tidak percaya. Bahkan setelah Yesus bangkit, ya berkali-kali selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para murid dan juga orang-orang yang lain. Ya. Dan ternyata ada satu muridnya juga yang nggak percaya. Ya, itu sampai dicatat di Yohanes 20 ayat yang ke 27 sampai 29. Yesus sampai menunjukkan bekas luka di tangan dan di lambung dan di kakinya, saudara sekalian. Ya, itu Thomas. Ya, dikatakan begini, Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28, Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara dan saya tidak melihat Yesus, tidak melihat tangannya yang berlubang paku, ya, lambungnya yang terluka. Ya. Tetapi kalau kita percaya, kita berbahagia, saudara sekalian. Bersyukur saudara bisa percaya Yesus, meskipun saudara nggak melihat tanda dan mujizat yang Yesus lakukan secara kasat mata. Tetapi kita percaya. Ya. Nah, saudara yang percaya kepada Yesus, sesungguhnya saudara juga adalah tanda dan alamat, sehingga orang bisa mengenal Tuhan. Ya, melalui kehidupan kita, melalui perilaku kita. Nah, orang percaya itu sebagai menjadi petunjuk atau menjadi tanda bagi orang di sekitar kita agar mereka bisa mengenal Kristus. Nah, orang percaya itu kalau kita baca khotbah di bukit adalah terang, ya, yang menerangi sekitarnya. Ya, namanya terang itu menerangi sekitarnya. Ya, seperti lilin ketika ditempatkan di satu ruangan, ruangan itu yang gelap, yang tadinya gelap akan menjadi terang meskipun lilin. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, di Matius pasal 5 ayat 14, kalau saudara baca di situ, kamu adalah terang dunia. Ya, kota yang tersembunyi bisa terlihat karena kita terang dunia. Ya, kota yang tersembunyi di situ, ya, konteksnya adalah kota Yerusalem yang ada di atas bukit. Ya. Nah, ketika malam hari, saudara, ya, lampu-lampu dari rumah-rumah yang menuju ke kota Yerusalem itu ketika menyala, itu menjadi petunjuk. Ya, sehingga orang bisa mencapai kota yang namanya Yerusalem melalui terang itu. Nah, saudara dan saya dikatakan kamu adalah terang dunia. Dunia artinya dimanapun saudara berada. Makanya di ayat 15, Matius 5 dikatakan begini, "Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki diam, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Ya, memuliakan Bapamu yang di sorga. Melihat apa? Orang-orang yang melihat perbuatan baik kita, mereka memuliakan Bapa di sorga. Artinya kita menjadi tanda melalui perbuatan perilaku kita bahwa ada Allah, ada Elohim Yahweh yang hidup di dalam diri kita, sehingga mereka pun boleh mengenal bahkan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu, saudara sekalian, kita sebagai orang percaya harus memiliki cara hidup dan kelakuan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kelakuan yang baik, menjadi tanda. Ya, perbuatan-perbuatan kita itu menjadi tanda sehingga orang memuliakan Tuhan. Nah, kalau saudara lihat di ayat di Matius pasal 5 ayat 48, ya, Yesus menuntut, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Jadi kita harus punya perilaku karakter yang seperti dimiliki oleh Bapa di sorga. Makanya kita harus memiliki gambar dan rupa Allah itu, ya, sehingga orang bisa melihat melalui hidup kita, mereka bisa mengenal Bapa di sorga. Ya. Bahkan di ayat 20 dikatakan begini, Yesus pernah berkata begini, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Jadi tuntutan kita sebagai tanda dan alamat, kita harus punya kelakuan. Ya, hidup keagamaan itu bicara soal kebenaran, bicara soal perilaku, ya, kebenaran dalam perilaku, tindakan, karakter, attitude yang sungguh excellent, melebihi dari, ya, perilaku, attitude dari orang Farisi, orang ahli Taurat, saudara sekalian. Sehingga kita bisa menjadi tanda dan alamat orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Nah, murid Tuhan Yesus, Petrus, itu pernah menulis begini, di 1 Petrus 2 ayat 12, dikatakan, "Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi." Kenapa? Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi jelas, saudara sekalian,
kita orang percaya ya harus memiliki dikatakan cara hidup yang baik, perilaku yang baik, sehingga nggak ada kesempatan orang memfitnah kita. Bahkan melalui perbuatan kita, mereka yang tidak mengenal Tuhan boleh memuliakan Allah. Untuk itu kita sebagai umat percaya, umat perjanjian baru yang percaya, hidup kita harus bersih, tidak bercacat, tidak bercela. Karena kita ini tanda dan alamat, kita ini sign and wonders. Sehingga orang melihat kita itu seolah-olah melihat Yesus, ya, Sang Mesias, ya, Juru Selamat, Immanuel. Ya. Nah di Filipi 2 ayat 15 dikatakan begini, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Jelas tuntutan standar hidup orang percaya, tidak beraib, tidak bernoda. Ya. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di tengah mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita bercahaya, kita menjadi tanda petunjuk. Ya. Sehingga orang bisa menjumpai Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat. Dan orang boleh dibawa kepada Bapa, sehingga bisa tinggal di Yerusalem baru, ya, di langit baru, bumi baru. Karena ada orang yang menuntunnya, ada orang yang mengarahkannya. Seperti kalau kita ke suatu wilayah, ada tanda-tanda yang mengarahkan kita kepada satu tujuan. Dan tujuan hidup manusia yang sesungguhnya adalah Yerusalem baru, di langit baru, bumi baru, yaitu di rumah Bapa di sorga. Untuk itu, kita harus menjaga perilaku kita, ya, kebenaran kita, ya, cara hidup kita harus excellent sekali. Sehingga orang bisa melihat cahaya kemuliaan Allah dalam diri kita. Dan orang berkata, orang baik seperti dia tidak mungkin menyembah Tuhan yang salah. Orang yang benar seperti dia, tidak bercacat, tidak bercela, pasti Allahnya benar. Seperti Kristus ketika dia disalibkan, ketika dia tergantung di kayu salib, ya, kepala pengawal mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Ya, itu jelas ada di Lukas pasal 23, saudara sekalian. Sungguh orang ini adalah orang benar. Di bagian lain di Matius dikatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Ya. Jadi luar biasa. Dan saya berharap, ya, dan seperti firman Tuhan berharap atau mengharapkan kita, ketika orang melihat kita, sungguh dia ini anak Allah, ya, bukan anak setan. Sungguh dia ini orang benar, sehingga apa? Bisa menuntun mereka untuk menikmati atau bisa bersekutu dengan Bapa di sorga, karena kita adalah tanda dan alamat bagi mereka. Saudara dan saya adalah sign and wonder, supaya orang melihat kita dan memuliakan Bapa di sorga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Ku mau melayanimu, ku mau